Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafiq Ramdhani. Kali ini saya akan membahas sebuah tugas yang diberikan oleh mata kuliah Basic Life Skill, yakni membuat buku dengan judul Dream Book. Ini dia. Nah, Dream Book karya saya, calon orang sukses. Kalau di Dream Book saya itu ada banyak banget ya coretan-coretan di covernya itu. Kenapa sih banyak coretan-coretan kayak gini nih? Tuh coretan semua kan. Nah, hidup ya karena inilah kehidupan gitu. Kehidupan itu bagaikan coretan-coretan di atas kertas putih gitu. Nggak akan ada kehidupan yang warnanya sama gitu, tapi pasti bakal banyak warna di kehidupan kita itu. Dan terkadang satu warna itu ditimpuk oleh warna yang lain gitu. Dan nggak mungkin juga dalam kehidupan itu datar aja gitu. Makanya ceritanya juga ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke pinggir gitu. Itu dia kenapa banyak cerita di depannya. Lanjut aja ya, kita langsung ke bagian pertamanya. Ada kok gelap, ada yang namanya biodata. Nah, di biodata ini ada nama saya Rafiq Ramdhani, nama pena saya blank, terus tempat tanggal lahir saya di Bandung tanggal 8 Desember tahun 2000. Moto hidup saya jangan lupa bersyukur. Kenapa sih moto hidup yang saya cantumin itu jangan pernah lupa bersyukur? Karena menurut saya kebahagiaan itu akan mudah didapatkan, kita itu akan bahagia selalu ketika kita bersyukur gitu. Ini moto hidup yang saya pakai dari waktu zaman SMP. Terus ada email saya adalah di rofikramdhani93@upi.edu sama rofikramdhani93@gmail.com. Lanjut ke riwayat pendidikan. Nah, jatuh. Riwayat pendidikan saya. Nah, di riwayat pendidikan saya ini bisa ditarik ya. Pull me. Nah, riwayat pendidikan saya itu ada yang pertama di rumah pasti ya, dididik oleh orang tua saya yang hebat, oleh orang tua saya yang bernama Ina Hasanah dan Solihin. Mereka adalah dua orang tua yang hebat. Mereka mendidik saya. Terus setelah dididik di rumah di umur 5 tahun, saya mulai melanjutkan pendidikan di TPA. TPA saya itu namanya TPA Al Muhajirin. Terus lanjut ke TK saya namanya TK Al Muslimin. Setelah TK saya melanjutkan lagi ke SD. SD saya itu ada di SD Al Amin. Nama dulunya itu SD Unggulan Al Amin, nama sekarangnya adalah SD IT Al Amin. Setelah dari SD, saya lanjut ke Madrasah Sanawiyah As-Sakinah. Di sana saya mulai belajar yang namanya organisasi. Banyak banget organisasi yang saya ikuti di As-Sakinah. Mulai dari Paskibra, Pramuka, OSIS, saya jadi ketua di kelas 8. Tapi saya rasa kurang baik ya saya dalam memimpin waktu itu, karena masih belajar juga. Terus juga udah gitu lanjut saya ke di MTS juga. Saya ini pernah ada namanya boarding school di As-Sakinah itu. Terus saya ikutan tapi jadi santri kalong. Santri kalong tuh gimana? Jadi saya itu pergi pagi-pagi ya kayak sekolah biasa. Pas pulang tuh saya ikutan dulu kegiatan di asrama. Awalnya tuh cuman sholat doang di masjid gitu. Udah sholat di masjid, saya ngaji. Terus saya diajakin, ayo sini ikut aja sini, ikut setoran, ikutan tes Quran. Saya ikutan tes baca Quran, ikutan tes setoran hafalan juga. Akhirnya saya diakui sebagai santri tapi gadungan gitu. Jadi saya free tapi saya tetap ikutan kegiatan asrama. Bahkan saya pun ikut makan di sana. Makasih Bu Karla yang udah ngasih makan saya. Nah, terus lanjut ke ada yang namanya My Idols. Nah, ini dia My Idols. Kelihatan kan? Idol saya itu yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa sih beliau yang dijadikan idola oleh saya? Karena ya kita tahu sendiri gitu bahwa gak ada lagi yang pantas, menurut saya ya, gak ada lagi yang pantas buat jadi idola. Bahkan Michael H. Hart dalam bukunya dikatakan bahwasannya 100 tokoh berpengaruh bagi dunia itu ada yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu selain dia itu sebagai nabi, dia itu juga sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin perang juga bahkan.
yang hebat, yang mampu memposisikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua itu ada yang namanya Sayyidina Ali. Kenapa sih Sayyidina Ali saya jadiin sebagai tuh Ali tuh ada gambarnya Ali terus ada pedang. Sayyidina Ali itu kenapa sih saya jadiin sebagai idola juga? Karena beliau itu adalah orang muda ya pada zaman Nabi Muhammad, tapi punya pemikiran yang cerdas gitu. Terus juga dia itu haus akan ilmu. Terus setelah Sayyidina Ali, saya ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu adalah orang India ya. Coba cari aja sendiri siapa Mahatma Gandhi, dan mungkin teman-teman akan terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh beliau. Terus ada Buya Hamka. Selain Buya Hamka ada juga Haji Agus Salim. Nah, sebenarnya masih banyak sih idola-idola saya, cuman karena menurut saya 5 ini yang the best lah menurut saya. Bagus gitu, pemikirannya bagus, karya-karyanya mantap gitu. Buya Hamka itu adalah seorang penyair ya. Bahkan dia juga bisa mengerti syair-syair yang ada di Timur Tengah. Haji Agus Salim itu ahli bahasa, dan saya pun ingin jadi ahli bahasa. Bahkan lebih baik daripada Agus Salim. Doakan aja ya. Terus selanjutnya ada di Aku Kata Golongan Darah. Tuh banyak darahnya. Ini tulisan saya semua BTW. Maaf ya kalau jelek. Tapi bagus, deng. Nah, Aku Kata Golongan Darah. Siapa sih aku kalau kata golongan darah? Golongan darahku tuh apa sih? Golongan darah saya itu Rafiq Ramdhani, golongan darahnya adalah O. O itu katanya ya menurut penelitian yang ada di mana sih namanya? Di Jepang. Golongan darah O itu leadership, bahkan hampir seluruh mantan Perdana Menteri Jepang itu golongan darahnya O. Terus saya juga seorangnya yang supel gitu. Atau easy going gitu. Jadi mudah berbaur lah buat sama siapa aja. Terus juga saya itu orangnya sportif. Insya Allah. Terus saya mudah menerima hal baru, berjiwa besar, pemaaf. Terus kalau kekurangan saya apa aja sih? Kalau kata golongan darah saya itu kekurangan saya sering ngaret. Yang saya rasain itu saya sering ngaret, sering banget gitu. Alasannya kenapa? Kalau di penelitian itu dijelasin bahwasannya golongan darah O itu kedua paling sering ngaret, tapi tidak ada alasan yang jelas gitu. Ada kan yang alasannya yang jelasnya itu karena biasanya telat mandi, kalau gua mah enggak gitu. Mandi saya cepat gitu, tapi ya gitu alasannya nggak jelas gitu kenapa bisa telat. Terus saya itu nggak mau ngalah. Terus sering sakit perut, bahkan kalau di MA itu di Madrasah Aliyah saya sering banget ke klinik dengan keluhan sakit perut. Terus kalau tidur kalau emang mau gitu. Kapanpun kalau emang saya mau tidur ya udah saya tidur. Nah, lanjut ke ini dia pokok utamanya. List mimpi. Ini list mimpi ini sebagian list mimpi yang saya gambarin ya. Sebagian lagi nggak saya gambarin. Yang pertama di sini ada yang namanya lemari buku. Saya pengen punya perpustakaan. Maksudnya lemari buku ini saya pengen punya perpustakaan gitu. Gak cuma satu lemari doang. Terus ada Bola Dunia. Nah, Bola Dunia. Saya tuh ingin travel around the world. Terus ada SIM A, SIM C, paspor. Saya pengen keliling dunia juga, saya butuh ini. Kenapa saya butuh SIM A, SIM B, SIM internasional juga saya pengen punya. Karena ya gitu, biar saya ketika keliling Indonesia minimal saya ada di suatu daerah, saya bisa pakai motor sendiri gitu, pakai mobil sendiri gitu. Nggak usah minta bantuan orang lain buat jadi supir. Biar saya bisa menikmati indahnya Indonesia dengan mata kepala saya sendiri dan langsung. Terus ada music. Saya pengen bisa bermain musik ya. Kenapa? Musik itu haram? Enggak juga sih. Kalau menurut saya asalkan kita mempergunakannya dengan manfaat gitu, jadi tidak membuat lalai kita, ya nggak jadi masalah juga gitu. Kalau memang musik bisa jadi semangat buat belajar kita, ya kenapa enggak gitu. Terus saya juga walaupun emang katanya Al-Quran itu susah untuk disatuin dalam musik, jadi saya juga masih bingung ini. Saya juga pengen jadi hafiz Quran. Ini gambaran saya semua ya, mau sombong dikit. Pengen jadi hafiz Quran. Nah, rencananya karena emang ya itu udah mimpi saya dari sejak lama sih. Terus sebenarnya saya juga pengen kuliah luar negeri, pengen banyak lah mimpi-mimpi yang saya pengen. Terus di sini juga ada how to get rich my dream. Oh iya, ini sebenarnya ini list mimpi yang baru saya gambarin. Dan di halaman selanjutnya itu ada list mimpi saya yang bejibun.
Banyak banget. Mantap. Mantap. Terus di sini ada how to get my dream. Gimana sih caranya gue bisa dapetin mimpi yang saya punya? Ya kan, kita lihat dulu ya mimpinya ada apa aja sih. Mimpinya itu saya pengen punya perpustakaan pribadi. Ya dari mulai sekarang, karena keterbatasan ekonomi juga, saya baru bisa membeli buku satu bulannya. Alhamdulillah juga dari mulai bulan Februari saya udah mulai koleksi buku, udah mulai beli buku minimal satu buku satu bulan. Terus juga saya pengen travel around the world, jadi saya pengen mulai bisnis ya. Walaupun emang sampai sekarang masih belum mulai, doain aja semoga cepet mulai bisnis saya. Bisnisnya apa nanti aja. Terus juga, aduh kok gelap. Saya pengen jadi hafiz Quran. Caranya gimana ya? Saya mulai lagi untuk sekarang lagi merojah dulu hafalan-hafalan yang udah kemarin saya hafal. Dan saya rencananya itu pengen di-storyin langsung ke dosen dalam waktu dekat. Tapi karena virus corona ini, jadi ya udah gitu, nanti aja dulu. Kok gelap banget sih. Nah, kalau musik gimana? Saya musik itu udah belajar ya, gitar itu saya udah belajar dari SMP. Ya, saya belajar di SMP. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih belum bisa. Kalau SIM A, SIM C saya kemarin udah coba tes tapi gagal. Doain aja semoga kedepannya lancar ya. Pengen nembak tapi sayang uang. Kalau paspor gimana ya, nanti insya Allah 2 tahun lagi saya bikin paspor. Kalau nggak 1 tahun lagi saya bikin paspor. Udah, mungkin sekian dulu ya review My Dream Book-nya. Terima kasih telah mau mendengarkan, dan semoga apa yang saya tulis di Dream Book ini sebagai calon orang sukses bisa menjadi orang sukses sebenarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.